Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh masa lalu tamu kita berikut ini juga kelam karena sejak kecil kekurangan kasih sayang, dan di Amerika dia masuk geng yang punya keyakinan bahwa perbuatan jahat itu adalah ukuran keberhasilan, free sex, dan bebas menggunakan narkoba. 3 kali dia dipenjara. Apa yang terjadi? Mari kita sambut Michael Howard. Michael, terima kasih sudah datang. Baik-baik. Ya, silakan duduk. Michael, Iya. benar pernah masuk penjara di Amerika 3 kali. Benar. Menarik, karena saya dengar masa lalumu juga menyedihkan ya. Iya, Bang. Apa yang terjadi? Dari kecil bukan hanya ditaruh di asrama, tapi juga saya salah satu korban dari kekerasan keluarga. Siapa yang melakukan kekerasan? Kebanyakan papa saya. Terus tinggal di asrama. Kenapa harus tinggal di asrama ya? Ya kata orang tua saya bahwa saya tuh bandel. Dan saya akhirnya ditaruh di Jawa Timur, tepatnya di Batu Malang, Padahal tadinya di mana ini? Jakarta. Jakarta. Umur berapa itu? Pada 7 tahun. Berapa bersaudara sih? Saya 2 bersaudara. Pekerjaan orang tua waktu itu apa boleh tahu? Waktu itu mama saya main emas, papa ekspedisi. Nah, selama di asrama katanya kamu jarang dijenguk. Jarang, karena kan cuman boleh setahun mungkin 2 kali ya. Itu ditengok atau kamu yang ke Jakarta? Saya ke Jakarta. Nanti jelaskan apa yang terjadi dalam hidupmu sampai kemudian kamu bisa berada di Amerika dan masuk penjara 3 kali tadi. Tapi sebelum itu kita simak dulu liputan berikut ini. Mengecap hidup dalam lubang kelam seolah hanya berupa sampah. Demikian potret hati Michael Howard saat dirinya kembali mendekam dalam bui. Michael pernah keluar masuk penjara akibat kasus tindak kekerasan dan narkoba di Amerika Serikat. Lebih dari separuh usianya, ia jalani hidup di negeri Paman Sam itu. Namun, seakan mendapat berkat dari Sang Pencipta, pada 2014 silam hati pria 37 tahun ini tergerak untuk berjuang kembali ke jalan yang benar. Setelah kembali ke Indonesia, ia memulai kehidupan baru. Michael kerap menjadi seorang pembicara soal bahaya narkoba dan memberikan motivasi kepada para narapidana kasus narkoba. Niat baiknya pun berkembang pada 2017 lalu. Bersama rekan-rekannya, ia mendirikan Yayasan Lentera Inspirasi Bangsa. Memiliki program utama dalam bidang pendidikan, yayasan ini fokus pada anak-anak. Melalui Rumah Belajar Lentera Inspirasi Bangsa, anak-anak kurang mampu mendapatkan bimbingan belajar dari para guru relawan. Berpusat di Jakarta, kegiatan yayasan ini juga merambah pada pemberdayaan masyarakat. Bersama rekan dan para relawan lain, Michael rutin membagikan sembako untuk masyarakat miskin. Pengalaman hidup yang pahit telah membuatnya sadar. Michael yakin berserah diri kepada Tuhan adalah cara terbaik dalam menjalani hidup. Michael, bagaimana ceritanya dari asrama di Batu, terus kemudian bisa hidup di Amerika? Pada umur 10 tahun saya dibawa papa mama saya ditarik akhirnya. Setelah bertahun-tahun minta pulang,
nggak dikasih. Jadi pada umur 10 tahun kami dapat panggilan green card. Oke, dapat green card ya. Saya dikirim ke Amerika. Sejak itu tinggal di sana. Iya, Sekolah di sana. sekolah. Sekolah apa? Dari SD kelas 5 saya mulai. Nah, kemudian kok bisa jadi anggota geng ya? Itu anggota geng apa itu ya? Geng street gang. Oke, Ya, geng jalanan, anak-anak geng jalanan ini ya. jalanan. Oke, namanya apa? Namanya Vigilante. Ini di kota apa ya? Daly City. Di mana itu? Di Negara bagian? California, dekat San Francisco. Oke. Nah, saya juga sebenarnya anggota geng. Dulu zaman saya Latandos, lahir tanpa dosa. Dan itu di LA, Oh. Lenteng Agung. Ya. Saya nggak ketemu. Nah, sebelum masuk ke geng itu, katanya kamu sudah terjerat narkoba juga. Baru mulai. Oh, baru mencicipi, mulai. Ya. Itu umur berapa? Sebelumnya, mungkin 12,5 ke 13. Anak seumur itu apa yang terjadi waktu itu? Karena kan saya dikirim ke kota Denver hampir sekitar ya umur 12-13. Dititipin lagi di tempat teman mama saya. Iya. Karena katanya sekali lagi saya bandel. Colorado ini ya. Ya, di Colorado. Dan dari situ unsupervised, nggak ada supervision. Secara materi saya berlebihan. Dan ya, dari teman-teman sekolah lah. Pertama kali saya mencicipi yang namanya narkoba. Oke. Karena mungkin pengen dilihat cool atau mungkin juga mencari sifatnya. Oke, mencari kasih sayang dalam bentuk yang berbeda ya. Nah, terus masuk geng ini umur berapa? Resminya 16, tapi saya sudah mulai kumpul dan berteman dari sekitar umur 14. Kok bisa kamu ketemu anak-anak geng ini? Dari sekolah. Oh, anak-anak dari sekolah Dari ini sekolah dan saya juga sempat masuk penjara anak-anak. umur 16, masuk penjara. anak-anak. Oke. Ya, Apa kejahatanmu waktu itu? berantem. Wajar anak-anak berantem. Aku dulu seumur kamu berantem nggak masuk penjara. Kenapa kamu masuk penjara? Ya, bawa pisau seginilah. Kamu tusuk orang? Ya, belum kesampaian. Sebelum itu tempat terjadi, saya ketangkep sama security sekolah. Katanya untuk jadi anggota geng itu juga tidak sembarangan ya, harus lolos tes ya. Ya. Ini kayak masuk sekolah aja nih. Tesnya apa itu untuk masuk jadi anggota geng? Initiation-nya itu satu, kami harus melawan 5 apa 6 orang. Terus kemudian syarat lainnya? Kita ditandai pakai rokok 1/4 batang dan ditempel dan dihisap sampai melepuh. Terus? Dan ketiga, kita harus melakukan apa yang ketua kita perintahkan. Misalnya? Misalnya, ya apa aja, gebukin dia di jalanan, misalnya hancurin mobilnya. Atau Tanpa yang lebih sebab? parah. Tanpa sebab terus disuruh? Kemungkinan ya, most likely itu ke kita punya musuh. Nah ini menarik, walaupun kita bercanda, tapi kehidupanmu ini harusnya tidak dialami oleh anak-anak ya. Iya. Mau dibilang menyedihkan, ya menyedihkan. Itu karena ayah terlalu keras. Saya banyak dipukuli rotan, sapu. Saya juga sempat pernah sekali muka saya ditutupin oleh bantal sampai nggak bisa napas. Oleh ayah? Oleh ayah. Dan pala saya dimasukin ke bak mandi, air. Kaki saya dirantai. Ini kan orang tua kan keluarga berada ya. Artinya bukan stres karena persoalan ekonomi. Kenapa harus sampai kekerasan seperti itu? Mungkin ada salah satu faktornya juga mungkin Bang Andi. Karena orang tua saya nggak lama kemudian mengalami kesulitan dalam bisnisnya. Saya percaya bukan pelampiasan yang sengaja. Tapi mungkin katanya juga karena kalau nggak salah papa saya atau mama saya bilang saya tuh ada mukulin adik. Atau enggak bandel, terlalu bandel. Saya sempat bingung juga sih gitu loh. Jadi sebenarnya orang tua udah frustrasi ngadepin kamu mungkin waktu itu ya? Mungkin. Baik, menarik karena kemudian masuk penjara yang kedua dan yang ketiga. Tapi sebelum sampai di sana, kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Ini kamu mau tusuk orang lagi? Iya. Terus gimana?
Dipersembahkan oleh